Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Desain Komunikasi Visual, Seni, Fungsi, dan Tren Terkini. Saya Saiful Bahri, dan di episode kali ini kita akan membahas segala hal tentang desain komunikasi visual, dari pengertian dasar hingga tren yang sedang berkembang. Tidak hanya itu, kami juga punya tamu yang sangat spesial yang sudah sangat berpengalaman di dunia desain. Jadi buat kalian yang penasaran tentang dunia desain visual, tetap simak sampai habis ya. Mari kita panggil tamu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saiful Bahri atas perkenalannya. Saya senang bisa bergabung dan berbicara tentang desain komunikasi visual. Saya siap untuk membahas berbagai aspek menarik dari seni. Mari kita mulai. Baik, terima kasih telah hadir. Pasti obrolan kita kali ini bakal seru dan bermanfaat banget. Yuk kita mulai aja, langsung saja. Tamu kita bisa dijelaskan kepada pendengar apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan desain komunikasi visual itu? Tentu, desain komunikasi visual adalah seni dan praktik dalam menyampaikan pesan melalui elemen visual. Ini mencakup penggunaan gambar, tipografi, warna, dan elemen desain lainnya untuk menyampaikan informasi atau konsep dengan cara yang efektif dan menarik. Desain ini digunakan dalam berbagai media seperti iklan, kemasan, situs web, dan media sosial untuk menarik perhatian dan mempengaruhi audiens. Oke, jadi lebih dari sekedar penampilan yang menarik ya. Betul sekali. Nah, Desain komunikasi visual tidak hanya tentang membuat sesuatu terlihat menarik, tetapi juga tentang menyampaikan pesan dengan cara yang jelas dan efektif. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dengan cara yang mudah dipahami dan dapat menarik perhatian audiens. oke, menarik banget ya. Nah, ngomongin soal proses desain ya. Biasanya apa sih tahapan yang dilakukan seorang desainer dalam menciptakan karya desain komunikasi visual? Tentu, proses desain komunikasi visual umumnya melibatkan beberapa tahapan berikut. Briefing dan penelitian. Desainer mengumpulkan informasi dari klien atau sumber lain untuk memahami kebutuhan dan tujuan proyek. 2. Konsep dan sketsa. Desainer mulai membuat sketsa atau konsep awal untuk menjelajahi ide-ide yang berbeda. 3. Pembuatan desain. Menggunakan perangkat lunak desain untuk mengembangkan konsep yang telah digiling menjadi desain akhir. 4. Revisi dan feedback. Desainer mengumpulkan umpan balik dari klien atau tim dan melakukan revisi sesuai kebutuhan. Finalisasi dan produksi. Setelah desain disetujui, desain akhir disiapkan untuk produksi, baik untuk media cetak, digital, atau lainnya. Setiap tahapan ini penting untuk memastikan hasil akhir yang sesuai dengan tujuan komunikasi visual. Oh, jadi sebelum mulai mendesain, kita itu harus benar-benar paham dulu ya apa yang ingin dicapai dan siapa yang akan menerima pesan desain itu. Betul sekali, memahami tujuan dan audiens sangat penting. Dengan begitu, desainer bisa menciptakan desain yang tepat dan efektif dalam menyampaikan pesan. Ini juga membantu dalam memilih elemen visual yang sesuai dan menciptakan koneksi yang kuat dengan audiens. Oke, jadi memang di awal proses banyak yang harus dipikirkan ya. Setelah itu, apa langkah berikutnya? Setelah memahami tujuan dan audiens, langkah berikutnya adalah 1. Membuat konsep awal. Mengembangkan ide-ide awal dan sketsa untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan desain. Baik, pilih elemen desain. Memilih elemen seperti warna, tipografi, dan gambar yang sesuai dengan konsep dan tujuan. 3. Pembuatan desain digital. Menggunakan perangkat lunak desain untuk mengubah konsep menjadi desain visual yang lebih konkret. Review dan revisi. Mengkaji desain yang telah dibuat, mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lagi finalisasi. Menyelesaikan desain akhir dan mempersiapkannya untuk produksi atau publikasi. Setiap langkah ini penting untuk menciptakan desain yang efektif dan memenuhi tujuan komunikasi visual. Berarti saat produksi, proses kreatifnya benar-benar dituangkan dalam bentuk visual ya? Betul sekali. Tahap produksi adalah saat proses kreatif diwujudkan dalam bentuk visual yang konkret. Disinilah desain yang telah dirancang dan dikembangkan menjadi nyata, siap untuk dipublikasikan atau digunakan sesuai dengan tujuan komunikasi. Ini adalah langkah terakhir yang membawa desain dari konsep ke realitas. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang menarik. Nah,
Jadi jadi dengan perkembangan teknologi dan dunia digital yang terus berubah, apa sih tren desain komunikasi visual yang Anda lihat bakal populer di tahun 2025 ini? Pada tahun 2025, tren desain komunikasi visual diperkirakan akan melibatkan penggunaan AI dalam pembuatan desain, integrasi elemen 3D dan gerakan, serta penerapan desain retro psikedelik. Desain yang inklusif dan aksesibel, serta praktik desain ramah lingkungan juga diprediksi akan menjadi fokus utama. Tren ini mencerminkan kebutuhan untuk desain yang lebih adaptif, ramah lingkungan, dan responsif terhadap kebutuhan target audiens. Oke, jadi lebih ke pengaturan ruang yang efisien ya. Benar sekali. Tren ke depan memang mengarah pada penggunaan ruang yang lebih efisien dan adaptif, baik dalam hal desain fisik maupun digital. Ini mencerminkan kebutuhan akan desain yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan teknologi. Ini juga mencakup penggunaan elemen desain yang dapat beradaptasi dengan berbagai konteks dan platform, menciptakan pengalaman yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Itu penting banget ya, apalagi buat audiens yang lebih suka visual ketimbang hanya teks. Ada tren lain nggak yang menarik? Tentu, beberapa tren menarik lainnya dalam desain komunikasi visual meliputi desain berbasis data, menggunakan data dan analitik untuk menciptakan desain yang lebih terpersonalisasi dan efektif. 2. Interaktivitas dan pengalaman pengguna. Fokus pada menciptakan desain yang interaktif dan meningkatkan keterlibatan pengguna. 3. Desain yang berkelanjutan. Mengutamakan praktik desain yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 4. Virtual dan augmented reality, VR dan AR. Mengintegrasikan teknologi VR dan AR untuk menciptakan pengalaman visual yang imersif dan interaktif. 5. Minimalis dan fokus pada esensi. Menyederhanakan desain untuk menonjolkan esensi pesan dan meningkatkan kejelasan. Tren-tren ini mencerminkan pergeseran menuju pengalaman yang lebih personal, interaktif, dan berkelanjutan dalam desain komunikasi visual. Tren yang sangat menarik. Jadi desain nggak hanya statis, tapi semakin interaksi ya. Tepat sekali. Desain saat ini dan di masa depan semakin mengutamakan interaksi dan keterlibatan pengguna. Ini menciptakan pengalaman yang lebih dinamis dan personal, serta mendorong kreativitas dalam menyampaikan pesan secara lebih efektif. Desain yang interaktif dan imersif juga dapat meningkatkan keterlibatan dan menciptakan koneksi yang lebih dalam dengan audiens. Oke. Eh, Karir di dunia desain komunikasi visual. Berbicara tentang tren, tentunya banyak orang yang tertarik untuk berkarir di dunia desain komunikasi visual. Ya, ChatGPT, buat pendengar yang ingin masuk ke industri ini, apa saja sih peluang karir yang bisa dijelajahi? Industri desain komunikasi visual menawarkan berbagai peluang karir yang menarik, seperti desainer grafis, membuat elemen visual untuk media cetak, digital, dan lainnya. 2. Desainer UI UX, fokus pada pengalaman pengguna dalam aplikasi dan situs web. 3. Animator, membuat animasi untuk berbagai media, termasuk film, game, dan iklan. 4. Desainer multimedia. Desainer multimedia menggabungkan teks, audio, gambar, dan video untuk menciptakan konten yang menarik. Brand strategist membantu merek dalam menciptakan dan mengelola identitas visual mereka. 6. Desainer pemasaran digital, menggunakan desain untuk kampanye pemasaran di media sosial dan platform digital. Industri ini terus berkembang, memberikan banyak kesempatan bagi mereka yang ingin mengejar karir di bidang ini. Wis, menarik banget. Jadi ada peran yang lebih fokus ke teknologi gitu juga ya. Betul, peran yang lebih fokus pada teknologi memang semakin penting dalam desain komunikasi visual. Dengan kemajuan teknologi, desainer kini memiliki lebih banyak alat dan platform untuk menciptakan pengalaman yang inovatif dan interaktif. Ini membuka peluang baru dan menarik dalam berbagai aspek desain, dari pengembangan aplikasi hingga pembuatan konten digital imersif. Wah, jadi banyak banget pilihan karir-karir yang bisa dijajaki. Apa saja sih tips dari Anda buat para desainer pemula yang ingin sukses di industri ini? Tentu, berikut beberapa tips untuk para desainer pemula yang ingin sukses di industri desain komunikasi visual. 1. Terus belajar dan berkembang. Dunia desain terus berubah, jadi penting untuk selalu mengikuti tren dan mengembangkan keterampilan baru. 2. Bangun portofolio yang kuat. Tampilkan karya terbaik Anda dalam portofolio yang mencerminkan kemampuan dan gaya desain Anda. 3. Jaringan dan kolaborasi. Bangun hubungan dengan profesional lain di industri dan
Oke. Terima kasih banyak ChatGPT atas waktunya dan insight-nya yang sangat berharga. Pasti banyak pendengar yang merasa ingin lebih paham sekarang tentang dunia desain komunikasi visual. Sama-sama, senang bisa membantu. Jika ada pertanyaan lain atau butuh informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga sukses dalam perjalanan Anda di dunia desain komunikasi visual. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow dan share podcast kami supaya nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.